Sobat Vip, welcome to podcast Ormawa. Perkenalkan, saya Aflain Hakim di sini sebagai moderator. Nah, saya di sini tidak sendirian nih, ditemani oleh pembicara kita yang luar biasa. Halo Kak Brian, selamat datang. Halo Mbak Fani, terima kasih sudah diundang. Oke, sebelumnya mungkin saya punya pantun nih Kak. Oke, Hendak berlayar hari dah petang, tepikan biduk, wujudkan sampan. Tak kenal maka tak sayang, silahkan Kak Brian untuk perkenalan. oke, cakep. Sebelumnya biar kita tambah kenal lagi. Sebelumnya saya memperkenalan, nama saya Yohanes Duri Fibrian Madya Baskasnaba, bisa dipanggil Brian. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2019 dari uh, Ormawa HIMATB, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan sebagai ketua. Terima kasih. Oke, lanjutnya nih. James Taylor pernah berkata bahwa hidup adalah menikmati berjalannya waktu. Seperti yang kita tahu nih Kak, bahwasanya untuk menekan laju pertumbuhan ataupun pertambahan kasus corona di negeri ini, pemerintah telah menetapkan PPKM level 4. Nah, saya penasaran nih Kak, gimana sih Kak Brian untuk menghabiskan ataupun memanfaatkan waktu selama PPKM? Oke, ini langsung saya jawab ya. Ya, berhubung saya di Hima TP sendiri mengemban amanah sebagai ketua. Nah, mungkin Mbak Fani sendiri juga mungkin banyak paham bagaimana kehidupan seorang ketua Ormawa. Ya. Dan tentunya kita masih berfokus untuk mengemban amanah, meneruskan program kerja yang sudah kita susun di awal untuk tetap dilaksanakan di masa-masa pandemi seperti ini, karena sebentar lagi juga kan kita akan menerima mahasiswa baru. Jadi kesibukannya yaitu tadi menyiapkan segala macam uh, cara yang akan kita hadirkan besok, seperti itu. Oke, masih seputar waktu nih Kak. Seperti yang kita tahu Hmm. ya Kak, bahwasannya sekarang kita masih ada di masa liburan. Hmm. Um, di transisi antara semester genap menuju semester ganjil. Mungkin banyak nih dari Sobat WIP yang penasaran kegiatan produktif apa sih yang Kak Brian lakukan di kala liburan. Oke, kegiatan produktif ya. Ini sebelumnya disclaimer dulu karena kemarin saya baru saja terpapar COVID, jadinya mungkin bisa dibilang kurang produktif di kala hari liburan. Kan karena sekarang udah pulih, jadinya yang pasti kegiatan produktif yang saya lakukan itu olahraga yang pertama. Nah, ketika badan udah fit, nanti kita berlanjut ke kegiatan lain seperti misal bantu-bantu pekerjaan rumah lah. Kita kan sebagai anak juga harus saling membantu orang tua juga kan. Nah, yang kedua ya produktifnya yaitu tadi berkegiatan di organisasi. Oke, masuk ke dalam sesi utama nih Kak. Mendengar kata mahasiswa adalah satu Oke. kata yang sangat familiar untuk kita. Menyandang gelar sebagai mahasiswa dari sebelumnya seorang siswa, ini menjadi mahasiswa. Nah, menurut Kak Brian, bagaimana sih seorang mahasiswa itu? Oke. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Fani tadi ya, itu adalah mahasiswa yang dimana kita menyandang sebagai siswa yang lebih dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Kita dulunya masih seperti anak-anak yang hanya memikirkan hal-hal sepele dan hanya berfokus pada pelajaran mungkin ya. Sekarang kita selain harus belajar, kita juga harus peka terhadap lingkungan. Terutama dalam kondisi sosial kayak gini, kita dituntut untuk menjadi ya manusia terdidik yang aktif untuk menanggapi masalah sosial. Oke, nah mahasiswa dengan segala kelebihan dan potensinya untuk meneruskan estafet perjuangan bangsa ini. Lantas, menurut Kak Brian, bagaimana sih peran dan kontribusi kita sebagai mahasiswa yang kita bisa berikan? Oke, kontribusinya yang pertama kita karena kita ada dalam lingkup kampus atau universitas yang pasti kita harus ikut berkontribusi lebih di universitas itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika sebagai mahasiswa kita harus aktif menciptakan prestasi atau ikut organisasi yang itu tuh mengupgrade kemampuan dan kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa seperti itu.
Oke, mahasiswa dan organisasi merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mm-mm. Sebagai seorang mahasiswa berprestasi di bidang akademik itu pastinya sebuah kewajiban ya Kak. Ya, Namun kalau menurut Kak Bian nih, apa sih urgensi daripada mahasiswa untuk ikut yang namanya organisasi? oke, urgensinya kenapa mahasiswa itu harus ikut organisasi? Yang pertama, dalam organisasi kita dapat mengembangkan kapabilitas diri, di mana itu sangat berfungsi untuk ketika nantinya kita sudah keluar dari dunia pendidikan atau mungkin sudah lulus, bisa dibilang, nah, itu bisa sangat membantu kita dalam dunia pekerjaan tentunya. Dan selain dunia pekerjaan, di lingkungan sosial pun akan terpengaruh ketika kita sudah memasuki organisasi, di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dan harus saling berkomunikasi dan berdinamika dengan satu dan yang lainnya. Nah, mendengar penjelasan daripada Kak Brian tadi yang luar biasa, saya rasa tidak sedikit nih Kak, dari teman-teman yang masih ragu ataupun malu untuk ikut organisasi. Gimana sih Kak Brian mengenai para maba nih yang belum pernah menorehkan catatan pengalaman dalam mengikuti organisasi? Mereka masih seperti kanvas kosong yang belum terisikan. Oke, sebagai mahasiswa yang baru dan belum mengenal organisasi, janganlah takut dan janganlah ragu untuk mencoba ikut organisasi. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman kita yang di situ belum pernah mengetahui yang namanya organisasi pun mereka berani mencoba, dan ketika mereka mencoba, mereka merasakan sendiri hasil yang mereka buat di dalam organisasi itu. Jadi tidak perlu khawatir kita tidak punya kemampuan atau kita tidak punya kapabilitas, yang pasti di dalam organisasi kita akan terbentuk dengan sendirinya. Oke, mengenal lebih dalam dan lebih dekat terkait organisasi yang diikuti oleh Kak Brian nih, khususnya bagi teman-teman maba TP yang pasti penasaran nih Kak, apa dan bagaimana sih Hima TP itu? Oke, ini mengenalkan tentang Hima TP ya. Sebelumnya Hima TP itu apa? Itu adalah himpunan mahasiswa teknologi pendidikan yang sekarang di eh, di diteruskan oleh Kabinet Adi Brata yang saya ketuai sendiri. Nah, di Hima TP itu ada apa aja? Di Hima TP itu ada enam atau 5 departemen. Yang pertama itu ada Departemen SDM, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang kedua itu ada Departemen PKTP, yaitu pengembangan kompetensi teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu ada Departemen Sosial dan Jaringan. Yang keempat yaitu ada Departemen KWU, dan yang kelima itu ada Departemen Seni dan Olahraga. Nah, dan ada satu pengurus inti yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Seperti itu. Nah, untuk program kerjanya apa aja? Sebenarnya banyak sekali, tapi yang pasti kita berada di ranah teknologi pendidikan dan juga ranah sosial dan kesenian, olahraga, dan juga kewirausahaan, seperti yang tercantum dalam beberapa departemen tadi. Itu lebih jelasnya teman-teman bisa follow IG Hima TP UNY. Terima kasih. Oke, well this is the last part of our session. Nah, pesan apa sih yang ingin Kak Brian sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru yang saat ini secara pertama dan perdana dalam menduduki bangku perkuliahan? Oke, untuk bagaimana teman-teman menyikapi bangku perkuliahan, hanya sedikit tips, yaitu cepat-cepatlah kalian beradaptasi. Karena apa? Karena di bangku perkuliahan itu tidak sama dengan ketika kalian sekolah. Dan mungkin ketika kalian mengalami situasi di mana perkuliahan ini masih online, jangan khawatir karena kuliah online pun pasti ada manfaatnya juga. Seperti itu. Oke, that's it. Thank you Kak Brian telah bergabung dan membersamai saya dalam podcast Ormawa kali ini. Tadi diawali dengan pantun, maka saya ingin tutup sesi ini dengan pantun pula. Asik. Oke, anak gembala bermain angklung, ambil daun jadikan mahkota. Selamat datang, selamat bergabung di Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga apa yang telah disampaikan tadi telah membawa berkah dan manfaat bagi teman-teman semua.
Mungkin satu pesan penutup dari saya, saat mentari pagi datang, kamu memiliki dua pilihan, melanjutkan tidur dengan mimpi atau bangun untuk mengejar mimpimu. Semua itu adalah pilihan kamu. Never regret a day in your life, because good days give happiness, bad days give experience, worst day give you a lesson, and best day give you memories. Dan akhir kata dari saya, terima kasih telah bergabung dalam podcast Ormawa kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dan see you guys. Oke.